Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, turunlah kalian semuanya dari sorga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 38 dan juga 39. Di sini akhir daripada kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang dicantumkan dalam permulaan surah Al-Baqarah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan juga istrinya Hawa, dan sebelumnya Allah sudah murka kepada iblis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 makhluk ini semuanya ke bumi. Dan sudah saya ceritakan beberapa khilaf di mana mereka diturunkan. Ada yang mengatakan bahwa iblis diturunkan di lautan, makanya iblis membangun istananya di lautan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa istana iblis itu ada di lautan. Adapun Adam dan Hawa, ada yang mengatakan Adam diturunkan di Sri Lanka, di India, dan adapun Hawa turun di Jeddah dan Adam turun di Sri Lanka. Kemudian keduanya dipertemukan. Bagaimana caranya? Yang satu di India Sri Lanka, yang satu pula di Jeddah. Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari sorga, dulunya putih dan bercahaya. Tetapi Nabi SAW mengatakan sawadathu banu Adam, yang membuat batu yang sangat putih bercahaya itu menjadi hitam adalah Bani Adam. Apa maksudnya? Maksudnya dosa yang dilakukan Bani Adam sehingga menjadi batu itu berubah yang tadinya putih bercahaya menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad, batu yang sangat hitam. Lah ketika batu itu diturunkan dari sorga ke bumi,
maka itu menandakan sebuah sinyal cahaya bahwa Adam alaihi salatu wassalam kalau ingin mencari Hawa, istrinya yang terpisah, carilah di titik cahaya itu. Begitu juga Hawa. Akhirnya kemudian berjumpalah di Arafah. Maka disebut Arafah karena saling mengenal. Maka daerah itu disebut Arafah. Di Arafah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat yang pertama kali diturunkan Allah dan dibacakan oleh Adam dan Hawa. Kalimat apa itu? Kalimat taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwa tawwabur rahim." Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat. Ada yang mengatakan kalimat ini adalah doa yang kita sering baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa pengakuan dosa dan permintaan ampun kepada Allah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa keduanya, baru kemudian keduanya bertolak ke mana? Ke Ka'bah. Dan Ka'bah sebelumnya sudah dibangun malaikat. Dan Hajar Aswad diturunkan di situ. Maka tawaflah kemudian Adam dan Hawa di sekitar Ka'bah. Inilah yang menjadikan kemudian bahwa bumi pertama kali manusia beribadah adalah di sekitar Ka'bah. Makanya Ka'bah itu menjadi mulia karena disitulah bumi pertama kali diibadahi oleh manusia Adam dan Hawa. Terlebih kemudian kemuliaan Ka'bah ini bertambah-tambah saat dilahirkan Nabi SAW. Dan bertambah-tambah kemuliaannya saat diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Dan bertambah-tambah kemuliaannya saat Ka'bah kemudian dibebaskan dari segala jenis kesyirikan pada Fathu Mekah. Dan bertambah-tambah kemuliaannya saat Ka'bah dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Dan bertambah-tambah kemuliaannya saat seluruh manusia setiap tahun datang untuk melaksanakan haji. Itulah Ka'bah. Disitulah Adam pertama kali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Adam dan Hawa hidup berdua. Harus memiliki keturunan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Adam 40 putra dan putri. Dan Allah anugerahkan setiap kehamilan selalu kembar. Jadi Hawa itu hanya melahirkan 20 kali saja. Tapi sekali melahirkan laki-laki dan perempuan. Dan itu hikmah, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Adam alaihi salatu wassalam itu diberikan usia panjang. Dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah usap punggungnya. Kemudian keluar ruh dari punggung Adam itu. Ruh-ruh yang akan menjadi anak keturunannya sampai kiamat. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam diperlihatkan ada dari umatnya yang bercahaya di dahinya. Kemudian Adam takjub dan mengatakan, siapa itu? Maka dikatakan kepada Adam, itulah Daud dari keturunan. Kemudian Adam berkata, berapa usianya? Maka dikatakan usianya hanya 60 tahun. Adam mengatakan, kenapa sedikit? Bagaimana kalau kutambahkan dari usiaku, genapkan 100 tahun? Jadi usia Adam diambil 60 tahun diberikan kepada Nabi Allah Hud. Akhirnya kemudian ketika usia Adam sudah 940 tahun, datang malaikat maut dan hendak mencabut nyawanya.
Kemudian Adam mengelak dan mengatakan, bukankah usiaku masih tersisa 40? Jadi ketika usianya 960 tahun ya. Karena yang 40 tahun kan diberikan kepada Nabiullah Hud. Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudian Adam lupa kalau yang 40 tahun itu sudah diberikan kepada Nabiullah Daud. Dari sinilah kemudian anak turunan Adam menjadi pelupa. Makanya manusia disebut al-insan dari kata-kata nisyan, lupa. Artinya Adam diberikan usia hampir 1000 tahun, walaupun dikurangi kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa usia Adam itu cukup panjang. Sehingga kemudian anak-anaknya beranjak dewasa. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Adam untuk menikahkan. Bolehnya saudara dengan saudari menikah, tetapi jangan kembarannya. Boleh menikah antara saudara dengan saudari kandungnya, tapi syaratnya jangan kembarannya. Lah kebetulan dari anak-anak Adam ini yang paling besar adalah Qabil dan Habil. Ada yang mengatakan Qabil itu kakaknya, ada yang mengatakan Habil itu ayahnya, atau sebaliknya, wallahu a'lam. Karena tidak dijelaskan dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas bahwa itulah yang dikisahkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Adam untuk memerintahkan putra putrinya menikah, karena tidak ada orang lain masalahnya. Akhirnya kemudian Qabil disuruh menikah dengan kembarannya Habil, dan Habil disuruh menikah dengan kembarannya Qabil. Dari sini iblis datang dan menggoda Qabil dan mengatakan, wahai Qabil, lihat kembaran Habil itu tidak cocok untukmu, kurang cantik, tapi lihat kembaranmu cantik. Akhirnya kemudian Qabil pun terpengaruh dengan syaitan, kemudian ditanamkan hasad. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa penyakit hati yang pertama kali muncul di langit dan muncul di bumi adalah hasad. Adapun di langit hasadnya iblis kepada Adam. Adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil. Makanya kenapa hasad itu sangat bahaya dalam Islam, sampai Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu bisa membakar pahala kalian seperti api membakar kayu bakar, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Qabil pun marah. Dia datang kepada saudaranya Habil, mulailah mengancam, kalau engkau tetap mengambil sembahku, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Tapi Habil adalah orang baik. Dia mewarisi sifat-sifat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tentu kalau kita punya anak banyak, mungkin kita punya anak 5 atau 6 atau 7, tentu di antara anak-anak kita itu pasti ada yang salah satunya yang kita sukai. Mungkin kecerdasannya, mungkin ketampanannya, pasti adalah. Pasti hati kita itu cenderung kepada salah satu dari mereka. Apalagi kalau seandainya sudah tampan, baik, cerdas, hafal Quran, oh, tentu makin senang kan begitu. Maka Habil itu anak kesayangan Adam karena mewarisi sifat-sifatnya. Lah Habil ini tidak seperti Qabil. Makanya ketika kemudian Qabil mengancam, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu, Habil hanya mengatakan, la imbasatta yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Kalau engkau ingin membunuhku silahkan, tapi saya tidak hendak membunuhmu. Lihat bagaimana bahasanya, la imbasatta, kalau engkau bentangkan tangan, litaktulani, untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah, tidak mungkin tanganku akan membunuh badanmu. Kenapa alasannya? Inni akhafullah, kata Habil, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kemudian karena melihat kondisi Qabil dengan Habil ini cekcok, maka Adam alaihi salatu wassalam berusaha untuk mencari solusi. Berdoalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Adam untuk disampaikan kepada dua putranya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak memilih pasangannya. Akhirnya kemudian Habil berkurban dengan kambing yang sangat gemuk, yang sangat indah, yang sangat baik. Tapi Qabil, karena dia adalah petani, sementara Habil kan peternak, dia mengambil buah-buahan. Tapi karena sudah hasad sebelumnya dan dia menganggap bahwa ini rekayasa ayahnya, sehingga dia tidak sungguh-sungguh dalam berkorban. Dia mengambil buah-buahan sesuka hatinya. Harusnya kalau ini adalah persembahan kepada Allah Azza wa Jalla, dia mempersembahkan yang terbaik, kan begitu. Tapi karena sudah sakit hati, sudah hasad, maka dia asal-asalan kurbannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Allah mengatakan, bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra Adam, maksudnya Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkurban, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima kurban salah satunya dan menolak kurban yang lainnya. Kenapa? Karena salah satu dari putra Adam yang bernama Habil betul-betul berkurban karena takwa, sementara Qabil berkurban bukan karena takwa. Makanya kemudian Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dari sini pentingnya sebuah kaidah atau sebuah faedah bahwa di dalam berinfak itu harus didasari takwa dan ikhlas kalau ingin diterima. Karena itu syarat Allah Subhanahu wa taala, thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Termasuk juga keikhlasan daripada orang yang berkorban. Habil ini orangnya ikhlas, kurbannya juga baik, diterima oleh Allah. Tetapi Qabil ini sudah tidak ikhlas karena hasad, yang dikorbankan pun tidak baik, ditolak. Makanya ada ulama mengatakan, kalau seandainya sepanjang hidupku aku tahu satu kali sujud saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup bagiku. Kalau seandainya seluruh ibadahku aku tidak tahu diterima atau tidak, tetapi aku tahu bahwa satu kali sujud saja, sujud ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima sebuah ibadah kecuali karena dia takwa. Berarti ketakwaan itulah yang menjadikan amalan kita diterima. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah, kan kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah ditampakkan mana yang diterima, mana yang ditolak, kan? Karena kita tidak tahu mana yang ditampakkan, mana yang ditolak, makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaramu. Boleh jadi senyum kita kepada saudara kita itu pula yang menjadikan jalan kita membuka pintu surga, kan? Karena terkadang amalan besar itu mudah tersentuh ria, tapi amalan kecil itu terkadang lebih ikhlas dibandingkan amalan yang besar. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, akhirnya kemudian betul-betul Qabil pun kemudian melaksanakan sumpahnya di hadapan Habil.
wallahi la aqtulannak, demi Allah saya akan bunuh kamu. Tapi Habil tidak melawan dan mengatakan, silahkan, kalau kau membunuhku silahkan, saya tidak akan membunuhmu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin gabungkan dosaku kepada dosamu supaya engkau termasuk penduduk neraka. Bahasanya apa kata Qabil atau kata Habil kepada Qabil? Dia mengatakan, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'u zalimin. Sesungguhnya saya hanya mengharap dosaku ditumpukan dengan dosamu biar engkau termasuk penduduk neraka. Jadi alasan Habil kenapa tidak melawan, satu, karena takut kepada Allah. Dua, biar dosanya digabungkan dosa orang yang membunuhnya sehingga dia masuk surga dan orang yang membunuhnya masuk neraka. Dari sini ada faedah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita cerita masalah pembunuhan, ada al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Yang kedua, al-qatil wal maqtulu fil jannah. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Kemudian yang ketiga, al-qatilu finnar wal maqtulu fil jannah. Orang yang membunuh di neraka, orang yang dibunuh di surga. Kemudian yang keempat, al-qatilu fil jannah wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh di surga, orang yang dibunuh di neraka. Bagaimana gambarannya? Yang pertama, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam sahihaini Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawajahal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kata Nabi SAW, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya dan hendak saling membunuh, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka, kata Nabi. Sahabat bertanya, Rasul, kalau orang yang membunuh di neraka, okelah. Tapi kalau orang yang dibunuh di neraka, macam mana caranya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, karena yang terbunuh juga sebelum dia terbunuh, dia pun sudah ingin membunuh. Jadi orang yang dibunuh itu sebelum dia terbunuh, dalam hatinya juga ingin membunuh masalahnya. Jadi sama punya keinginan membunuh, cuma satunya apes saja kan itu ya. Satunya apes dia, makanya dia yang terbunuh. Tapi dua-duanya masuk neraka. Ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, al-maqtul, al-qatil wal-maqtulu fil jannah. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, salah satunya membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Faqalu, sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana tuh gambarannya tuh? Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Maka Nabi SAW memberikan gambaran, yuqatilu hadza fi sabilillah. Ketika terjadi perang antara muslim dan kafir, yang muslim ini kemudian mati gugur. Orang yang mati dalam pertempuran mati syahid, masuk surga. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Tiba-tiba kemudian yang membunuhnya taubat, masuklah dia ke dalam Islam.
kemudian fayuqatilu fi sabilillah fayustashhad, maka dia pun kemudian setelah masuk Islam ikut perang lagi, tetapi di kubu orang Islam dia pun gugur juga, mati syahid. Maka dua-duanya di sorga, kata Nabi. Itulah al-qatil wal maqtulu fil jannah, yang membunuh dan yang dibunuh masuk sorga. Yang ketiga, orang yang membunuh di neraka dan orang yang dibunuh di sorga. Sama seperti orang dalam jihad. Orang kafir membunuh orang Islam yang dibunuh dalam peperangan syahid. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang membunuh orang kafir ini, yang membunuh orang kafir setelah membunuh orang Islam, dia pula terbunuh juga dia. Saling bunuh-bunuhan kan? Tapi yang satu orang kafir, yang satu muslim, dua-duanya mati dalam jihad. Maka yang kafir ini masuk neraka karena kekafirannya, yang muslim masuk surga karena kesyahidannya. Itulah al-qatilu finnar wal maqtulu fil jannah, orang yang membunuh di neraka, orang yang dibunuh masuk surga. Kemudian yang terakhir kebalikannya, al-qatil fil jannah wal maqtulu finnar, orang yang membunuh masuk surga, orang yang dibunuh masuk neraka. Sama-sama saat jihad juga. Di mana orang Islam membunuh orang kafir, selesailah dia, orang kafir ini masuk neraka. Kemudian orang yang membunuh ini terus dia di atas keislaman sampai dia mati, maka dia masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kasusnya Qabil dan Habil, ini masuk pada gambaran yang pertama, kasusnya Qabil dan Habil. Kenapa Habil ini masuk surga dan Qabil masuk neraka? Karena yang ada keinginan membunuh itu siapa? Qabil. Habil itu tidak ada keinginan membunuh. Kalau seandainya Habil ada keinginan membunuh, masuk sabda Nabi, dua-duanya neraka. Tetapi Habil itu tidak ada keinginan membunuh. Dari mana kita tahu? Dari perkataan beliau, Habil, la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Kalau engkau ingin membunuh silahkan, tapi saya tidak akan membunuhmu karena saya takut kepada Allah. Dari situ Habil tidak ada keinginan untuk membunuh. Maka Habil masuk surga, Qabil masuk neraka. Bahkan Qabil harus menanggung dosa yang sangat besar. Perhatikan sabda Rasul dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awal man sannal qatlah." Siapapun yang membunuh dengan cara zalim, siapapun yang membunuh dengan cara zalim, kecuali anak Adam yang pertama, si Qabil, akan dapat bagian dosanya karena dia orang yang pertama kali mencontohkan membunuh. Jadi kalau sejak zaman Qabil sampai hari ini ada orang yang membunuh dengan cara zalim, otomatis orang yang membunuh itu kan dosa. Ribuan orang yang sudah membunuh, otomatis ribuan dosa ini si Qabil juga akan nanggung dosanya. Kenapa? Karena dia yang ngasih contoh keburukan. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'a," kata Rasul. Barang siapa yang mencontohkan keburukan, maka dia dapat dosa, dan dosa orang yang mencontohnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, dan begitu seterusnya. Berarti Qabil ini banyak di dosanya, karena setiap dosa pembunuh itu dia dapat bagiannya tuh. Maka jangan memberikan contoh keburukan kemudian ditiru orang, maka orang yang menirunya dapat dosa dan orang yang menirukan pertama dapat bagian dosanya. Auzubillah. Jadilah orang-orang yang mencontohkan kebaikan
jangan jadi pencontoh keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Qabil pun ketika dibunuh oleh Qabil dengan cara pengecut. Padahal dalam beberapa sirah itu dijelaskan, badan Habil itu sebenarnya lebih besar, lebih kekal. Kalau seandainya mau berkelahi, Qabil itu kalah sebenarnya. Ya kita melihat dari postur tubuh itu ya, dan kekuatan. Tetapi pembunuhan Qabil itu kan secara pengecut, di mana ketika Habil sedang tertidur, diambilnya batu besar kemudian dipukulkan di kepalanya sampai hancur mati. Lebih parah lagi kemudian dibiarkan jasadnya begitu saja. Ada yang mengatakan menurut riwayat Mujahid, sebab Qabil membunuh Habil ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Dengan cara apa? Tiba-tiba betisnya tertekuk dengan pahanya, dia tidak bisa jalan. Kemudian wajahnya ke atas dan tidak bisa dikembalikan, dia tersengat sinar matahari. Itulah dosa zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa, kata Nabi SAW, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang disegerakan balasannya di dunia sebelum akhirat kecuali kezaliman dan pemutus silaturahim. Allah segerakan. Ya. Hati-hati dua dosa ini, melakukan kezaliman pada orang ataupun memutus silaturahim. Makanya Imam Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kitabnya judulnya Al-Kabair. Imam Zahabi menceritakan tentang seseorang yang melakukan kezaliman. Jadi ada orang zalim merampas ikan nelayan. Kemudian dia mengancam, kalau engkau tidak memberikan kubur. Nelayan ini orang lemah, orang zalim ini orang kuat, terpaksalah dikasihkan. Kemudian sang zalim ini dengan bangganya, dengan sombongnya membawa ikan itu bawa pulang. Tidak sadar di tengah jalan ikan yang mati Allah hidupkan, tiba-tiba menggigit jarinya. Dia rasa gigitan itu biasa saja, hanya berdarah sedikit, ya sudah biasa saja, pulang ke rumah. Dimasak ikan itu, dimakan dengan lahapnya tanpa punya perasaan dosa. Di malam harinya bekas gigitan itu baru terasa. Dia pun merasakan sakit kesakitan yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Menjerit-jerit. Keesokan harinya dia datang ke dokter, ke tabib. Ke dokter, bukan ke dukunnya. Kemudian kata tabib, kata dokter ini, itu gigitan ikan ada virusnya. Itu sudah menjalar ke telapak tangan, harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi akan menjalar ke pergelangan sampai ke jantung mati kan. Subhanallah. Baru kemarin dia melakukan kezaliman, jarak 1 hari sudah dipotong tuh tangannya. Itulah kadang-kadang Allah menyegerakan kan dosa kezaliman. Dikiranya setelah dipotong telapak tangannya sembuh, tidak juga. Beberapa hari kemudian menjalar lagi sampai ke sikut dia. Balik lagi ke tabib, atau tabib itu harus diamputasi lagi. Akhirnya dipotong juga sikutnya. Beberapa hari lagi tidak sembuh juga, ternyata menjalar sampai di bahunya. Dokter ini heran, dia sudah sering menangani perkara itu, tapi tidak seperti ini. Makanya dokter ini bertanya kepada orang ini, dosa kamu itu apa sebenarnya? Akhirnya bercerita tentang kezalimannya mengambil ikan nelayan itu. Kata dokter, subhanallah, seandainya ketika ikan itu Allah hidupkan dan menggigit jarimu, kau langsung serahkan ikan itu, minta ampun, minta maaf, kau tidak perlu datang ke sini. Ya, tapi ini semua sudah takdir Allah Azza wa Jal. Sebelum ku potong bahumu, sebaiknya kau datangi nelayan yang ku ambil ikannya itu, minta maaf, minta redhonya. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah sembuhkan penyakitmu, katanya. Cari dia. Ya. Setelah ketemu,
Akhirnya dia mengatakan, samihni ya fulan, maafkan dosa-dosaku wahai fulan. Lah ini bingung, siapa orang ini? Kemudian diceritakan, saya seorang orang zalim yang telah mengambil ikanmu pada waktu-waktu yang kemarin-kemarin, tolong maafkan saya. Akhirnya kemudian karena melihat kondisinya yang kasihan, dimaafkanlah sang nelayan ini. Ketika dimaafkan, hilang rasa sakitnya. Kemudian sebelum dia pergi, orang zalim yang sudah bertobat ini mengatakan kepada sang nelayan ini, wahai bapak, ketika saya ambil ikan, saya melihat bibirmu bergerak-gerak. Kamu ngomong apa? Gitu dia. Akhirnya kata sang nelayan, tidak, aku tidak bicara apapun kecuali hanya berdoa kepada Allah. Hanya mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku ini orang lemah, di hadapanku orang kuat. Arini quwwataka ya Rabb, tolong tampakkan kekuatanmu kepadaku. Hanya itu saja. Ya. Rupanya manjur doa orang yang dizalimi mustajab. Ingat, doa orang yang dizalimi itu mustajab, karena orang yang menzalimi itu dia bisa nyenyak tidur, orang yang dizalimi tidak pernah nyenyak tidur. Makanya dia bermunajat tiap malam untuk melaknat orang yang menzaliminya. Hati-hati itu. Ya. Karena orang yang mazlum, yang dizalimi ini, kalau sudah berdoa tidak ada hijab antara dia dengan Allah, melesat, walaupun yang dizalimi itu orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya setelah dimaafkan dan dia pun menyesal, maka dia pun hendak datang ke dokter tadi. Tapi sebelum dia datang ke dokter tadi, menghabarkan bahwa sakitnya sudah hilang, dia datang ke orang-orang, datang ke pasar-pasar, datang ke keramaian orang dan mengatakan, man ra'ani falam yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat aku, tolong jangan berbuat zalim. Tampakkanlah bekas amputasinya itu. Lah, Imam Zahabi mencantumkan kisah ini dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya. Nah, di sini lihat bagaimana Habil ketika dibunuh oleh Qabil secara zalim, maka Allah berikan hukuman kepada Qabil kan itu. Makanya Rasul mengatakan tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya al-baghyu, kezaliman, wa qati'atur rahim, dan orang yang memutus silaturahim. Ketika kemudian Qabil sudah membunuh Habil, maka disinilah cerita peradaban dimulai. Manusia mulai terpisah jadi dua. Setelah Qabil membunuh Habil, dia malu berjumpa dengan Adam bapaknya. Akhirnya dia bawa istrinya kembarannya untuk menjauh dari kabilahnya Adam yang ada di perbukitan. Dia memilih ke lembah. Akhirnya kemudian Qabil dan juga istrinya beranak pinak di lembah itu, sementara Adam alaihi salatu wasallam berada di perbukitan dan bersama anak dan cucunya. Disitulah kemudian terpisah antara dua kabilah, kabilah Adam dan kabilah Qabil, satu di bukit, satu di lembah. Dan Adam mulai memberlakukan tidak boleh orang bukit kemudian turun ke bawah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Qabil sudah beranak pinak di atas, Nabi Adam kemudian berada di atas, dan Adam mendengar bahwa Habil terbunuh oleh Qabil, maka Adam merasa sedih luar biasa. Uznan hazanan syadid. Jadi sedih sekali. Dari situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Adam untuk menggauli Hawa, dan Hawa pun kemudian mengandung kembali. Rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak menghadiahkan kepada Adam pengganti Habil. Maka lahirlah kemudian seorang anak yang disebut dengan hibatullah, hadiah dari Allah, sebagai pengganti Habil. Siapa namanya? Syith alaihi salam. Dialah kemudian yang akan menjadi nabi setelah Adam. Namanya Nabiullah Syith. Pakai shin besar ya, sa, Syith namanya. Alaihi salam. Itulah nabi kedua setelah Adam, sebelum Idris. Lah Nabi Allah Syith ini, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan
bahwa dia diberikan sahifah. Awalnya dia mengikuti syariatnya Adam alaihi salatu wassalam, tetapi setelah kemudian besar, beliau Syis kemudian diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suhuf. Dan itu digambarkan dalam sebuah riwayat di mana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya riwayat Imam Ibn Hibban dari hadis Ibrahim ibn Hisham dari Yahya ibn Yahya al-Ghassani. Dia mengatakan, haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku, an jaddi, dari kakekku, an Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dzar al-Ghifari, dari sahabat Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, dakhaltul masjid, kata Abi Dzar, aku masuk ke masjid Nabi. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdah, aku melihat Rasul sedang duduk sendirian. Maka aku hampiri Rasul. Kemudian kata Abi Dzar, dia mengatakan, ya Rasulullah, kam kitaban anzalallahu. Rasul, berapa sih kitab yang Allah turunkan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Allah turunkan 100 suhuf dan 4 kitab. 100 suhuf dan 4 kitab. Kemudian kata Rasulullah SAW, unzila ala Syith khamsuna sahifatan wa unzila ala Akhnuh. Akhnuh itu maksudnya Idris. Salasuna sahifatan wa unzila ala Ibrahim asyru wa unzila ala Ibrahim asyru sahaif wa unzila ala Musa qabla Taurati asyru sahaif wa unzila Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Kata Nabi SAW, Allah turunkan 100 suhuf dan 4 kitab. Diturunkan kepada Nabi Syith 50 suhuf. Diturunkan kepada Idris 30 suhuf. Diturunkan kepada Ibrahim 10 suhuf. Diturunkan kepada Musa 10 suhuf, bukan Taurat. Kemudian Allah turunkan Taurat setelahnya, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Quran. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, walaupun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, di dalam Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban, tapi ada catatan dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, wa qad ruwiya min wujuhin muta'addidatin an Abi Dzarrin wa kulluha la takhlu min maqali. Memang banyak riwayat tentang jumlah kitab yang turun itu, tapi semua ada perbincangan para ulama tentang sanadnya. Tapi intinya bahwa Nabi Allah Syith diturunkan kepada Syith ini 50 sahifah, 50 lembar kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan 50 lembar inilah kemudian Nabi Syith berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid, mengajak manusia kepada akhlak yang baik. La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Syith ini dikenal memang semangat berdakwah dan mewarisi akhlak Adam. Karena ketika Nabi Syith dilahirkan, dia kan masih berjumpa dengan Adam, masih berjumpa ratusan tahun dengan Adam alaihi salatu wassalam, sehingga memungkinkan Adam mendidik Nabi Allah Syith akhirnya menjadi seorang nabi. Bahkan ketika kematian Adam alaihi salatu wassalam dijelaskan, ketika Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Adam ini kan masih teringat dengan sorga, karena pernah tinggal di sorga masalahnya, jadi teringat dengan sorga. Jadi dia ngomong sama anak-anaknya, keluarlah kalian, carilah di luar, barangkali ada buah-buahan sorga, bawa kemari. Maka anak-anaknya kemudian nurutlah apa kata bapaknya, karena itu adalah wasiat terakhir kan. Keluarlah anak-anaknya mencari buah-buahan yang mirip dengan buah-buah surga. Di tengah jalan berjumpa dengan malaikat. Kemudian kata malaikat, ila aina tadhhabun, pergi ke mana kalian? Kemudian anak-anaknya ada mengatakan, termasuk Syith di situ gitu ya, kami diperintahkan bapak kami karena dia sedang sakaratul maut untuk mencari buah-buahan seperti buah-buah surga. Kata malaikat, lah ketika itu di tangan malaikat ada kain kafan dari surga,
ada wewangian dari sorga sudah membawa perlengkapan fardu kifayah. Jadi kata malaikat ini, kembali kepada rumah kalian. Sesungguhnya ayah kalian sebentar lagi mau meninggal. Akhirnya anak-anaknya kemudian datang, dan malaikat maut sudah datang kepada hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Ketika melihat itu malaikat, Adam meminta kepada istrinya untuk menyingkir. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun akhirnya dicabut nyawanya. Maka kemudian malaikat mengajarkan bagaimana caranya fardu kifayah. Mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai kemudian menguburkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sinilah kemudian Nabi Allah Syith alaihi salam itu menjadi penerus Adam alaihi salatu wassalam. Dan Syith membuat syariat, meneruskan syariat Adam. Tidak boleh para pengikutnya yang ada di bukit berjumpa dengan para pengikut Qabil yang ada di lembah. Sampai pada waktunya Nabi Allah Syith kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ini, jarak antara Syith ke Idris kan jauh. Ada beberapa abad berlalu tuh. Ya. Sehingga kemudian peran iblis di sini masuk. Iblis ini peran karena kekosongan Nabi kan. Adam sudah nggak ada, Syith sudah meninggal, Idris pula belum lahir. Di sini terjadi zaman fatrah. Inilah kesempatan iblis untuk menggoda Bani Adam. Dengan cara apa? Iblis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berpura-pura menjelma manusia. Setelah berpura-pura menjelma manusia, dia mencari pekerjaan di salah satu kebun yang ada di lembah di kabilahnya Qabil. Pura-pura mencari pekerjaan, jadi pekerja di kebun. Ya nyangkul ya apalah gitu. Kemudian akhirnya iblis ini mengajarkan kepada pemilik kebun itu suara seruling. Ya, dibuatlah seruling, kemudian ditiup. Dan itu belum pernah ada suara-suara bunyi-bunyi kayak begitu. Akhirnya kemudian sukalah ini pemilik kebun ini. Kemudian akhirnya diundanglah kawan-kawannya. Akhirnya iblis pun kemudian meniupkan seruling-seruling itu. Akhirnya suara seruling itu dijadikan pesta tahunan oleh kabilah Habil ini. Kalau mereka pesta, mereka akan meniup seruling itu. Makanya Rasul mengatakan mizmar min mazamiri syaitan. Seruling itu dari suara-suara syaitan, kan itu riwayatnya. Jadi akhirnya suara seruling yang ada di bawah ini sampailah ke ada di bukit. Ya, di bukit itu. Yang laki-lakinya penasaran, ada apa sih suara-suara gaduh di bawah itu? Mulailah turun. Anak-anak muda dari atas 1-2 itu ngintip, ada apalah suara gaduh di bawah itu. Lah dalam hadis Nabi SAW, turunan Qabil itu laki-lakinya tak tampan, perempuannya pula cantik-cantik. Sementara yang di atas, ya, kabilahnya Syith alaihi salam itu terbalik pula. Laki-lakinya tampan-tampan, perempuannya pula tak tampan. Ya. Akhirnya kemudian yang laki-laki yang tidak tampan ini belum pernah melihat perempuan yang cantik. Yang cantik pula belum pernah melihat laki-laki tampan. Masalahnya si tampan dan si cantik ketemu, jatuh cinta. Akhirnya terjadilah perzinahan pertama di dunia. Berzinah mereka antara yang ada di bukit dengan yang ada di lembah ini. Akhirnya terjadi perzinahan. Awalnya dari musik, berakhir dengan perzinahan. Makanya musik, zina, khamr itu 3 serangkaian, tidak bisa dilupakan, tidak bisa dilepas. Musik, zina, khamr wajib ada. Itu 3 maksiat yang tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau seseorang kemudian minum tanpa musik, geleng-geleng nggak asik. Harus ada musiknya, geleng-geleng. Habis mabok baru zina. Naudzubillah. Akhirnya kemudian terjadi kerusakan. Tapi subhanallah, Allah masih menjaga akidah kaum muslimin. Belum ada kesyirikan. Mereka tidak bisa digoda untuk melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu terjadi setelah berlalu 1000 tahun. Antara Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di zaman itu kalau maksiat ada, ya,
Maksiat musik, maksiat perzinahan, minum khamar itu ada di situ. Tapi belum ada kesyirikan hebatnya di situ. Belum ada kesyirikan, hanya dosa-dosa besar saja. Akhirnya semakin rusak, makin sedikit yang baik yang di atas, makin banyak pula yang jahat di bawah. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian utus kepada mereka Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Setelah beberapa generasi itu, baru Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Idris itu dikatakan Idris, namanya kan Anuh, tadi sudah dikatakan namanya Anuh. Tetapi Idris disebut Idris li kathratid dirasah, karena banyak belajar dia. Idris itu banyak baca, banyak nulis. Karena dia orang yang pertama nulis dengan pena. Dia orang yang pertama baca, mempelajari ilmu bintang, bukan ahli nujum, bukan. Kalau nujum itu dukun, ya ilmu falak gitu ya. Kemudian juga dia orang yang pertama kali menjahit baju. Antum jangan gambarkan seperti gambaran orang-orang yang membuat film primitif bahwa Adam itu telanjang, Hawa telanjang. Ini menghina bapak kita. Adam itu sudah pakai baju di sorga. Kemudian ketika diturunkan ke bumi juga Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khair. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai Bani Adam, kami turunkan kepadamu pakaian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Adam itu untuk berpakaian menutup aurat. Jadi Adam itu sudah menutup aurat, ya entah dengan apa lah kan gitu ya, entah dengan kulit, entah dengan dedaunan di zaman itu, Allahu a'lam. Tapi kemudian jangan kemudian digambarkan Adam itu kemudian telanjang pakai koteka saja, enggak gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Adam berpakaian, Hawa juga berpakaian. Ya cuma ditutup dengan dedaunan dan begitu seterusnya gitu. Karena ada orang yang kemudian membuat film Adam Hawa semua dua-duanya telanjang. La ilaha illallah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kembali ke kisah Idris. Jadi ketika Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam kemudian diutus, maka Idris berusaha memperbaiki kondisi. Bagaimanapun yang dihadapi Idris ini berat sekali. Karena masalahnya keburukan sudah menyebar kan, lebih banyak dibandingkan kebaikan. Tapi Idris itu nabi yang paling semangat memperbaiki orang. Sampai dalam riwayat Israiliyat itu dengan dakwahnya berhasil dia menarik 1000 orang dari kaumnya. 1000 itu sudah banyak di zaman itu karena umat kan belum banyak. Akhirnya kemudian Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, karena Idris kan orang Babil, pendapat yang Raja Iblis itu dilahirkan di Babil. Babil itu Irak, walaupun ada yang berpendapat di Mesir. Jadi setelah Idris kemudian berdakwah dengan sedemikian kencangnya, semangatnya, banyak memberikan hidayah, dia takut kalau seandainya orang-orang masih tinggal di Babil. Kalau masih berdekatan dengan kabilah Qabil ini bahaya. Ya. Akhirnya kemudian Idris pun mengajak hijrah orang-orang yang beriman dari Babil Irak dibawa ke Mesir. Di Mesir inilah maka Idris kemudian menggembleng mereka. Makanya penting seseorang itu mencari lingkungan kan gitu. Mencari lingkungan yang baik itu penting. Kata para ulama itu dahulukan al-jar qabla dar gitu. Dahulukan al-jar qabla ad-dar. Dahulukan tetangga sebelum rumah. Jadi kalau antum ingin cari rumah, ingin beli rumah, ingin sewa rumah, dahulukan tetangga sebelum rumah. Lihat tetangganya, jangan lihat rumahnya dulu ya. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran dalilnya. Ketika istrinya Fir'aun, Asya bintu Muzahim, sebelum meninggalnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan di sisimu satu rumah di surga. Kalimat di sini, ya Allah bangunkan di sisimu rumah di surga. Artinya dia ingin bertetangga dengan Allah baru bicara rumah.
Gitu ya. Dari sini ada kaidah bahwa hendaklah mendahulukan tetangga sebelum rumah. Jadi kalau cari perumahan itu lihat tetangganya, muslimkah tidak muslim, ada masjidkah tidak ada masjid, macam mana kondisinya, mayoritas muslim, banyak ahli sunnahnya atau syiahnya, dilihat di situ. Ya, tetap kita merayakan tetangga, tapi di zaman sekarang kan nggak peduli. Kalau bisa cari rumah yang nggak ada tetangganya kan. Yang nggak ada tetangganya, yang jauh-jauh rumahnya di sini rumah, nanti di sana lagi rumah. Kadang-kadang sesama tetangga nggak kenal, sampai mati nggak kenal. Kan ada itu perumahan sampai mati nggak kenal tetangganya, itu nggak peduli. Kan rugi gitu ya. Pada Rasul itu diwasiati Jibril itu untuk supaya berbuat baik ke tetangganya, sampai Rasul menyangka tetangga itu jadi ahli warisnya kan itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa lingkungan itu penting. Makanya Idris membawa kaumnya dari Babil Irak menuju Mesir. Karena Idris itu semangat berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada Idris. Setiap satu hari dia mendapatkan pahala seluruh umatnya di zamannya. Jadi pahala umatnya di zamannya diberikan kepada Idris. Senanglah Idris itu. Akhirnya dia kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan usianya. Sampai terjadi khilaf tentang di mana meninggalnya Idris ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika Idris menginginkan usianya dipanjangkan, dia datang kepada malaikat yang selalu bersamanya. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan yang lainnya, untuk dipertemukan dengan malakul maut. Kata malaikat ini, saya tidak mungkin memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar usiamu dipanjangkan, karena usia itu takdir. Tapi kalau engkau tahu, cobalah kau bincangkan dengan malakul maut gitu. Dengan malaikat maut. Kata Idris, gimana cara ketemunya? Akhirnya kemudian dinaikkanlah Idris ke langit keempat, dan Rasul pernah berjumpa di langit keempat dalam peristiwa Mi'raj kan gitu ya. Naik ke langit keempat, Rasul berjumpa dengan Idris. Kata Idris, marhaban bi akhir salih wa nabiyyin salih. Selamat datang nabiku yang saleh dan saudaraku yang saleh, kata Idris. Jadi Idris ini diterbangkan ke langit keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyan, wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Sebutkan wahai Muhammad tentang kisah Idris di dalam Al-Qur'an. Dia seorang nabi yang jujur, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit keempat. Sesampainya di langit keempat, kemudian malaikat ini berjumpa dengan malakul maut dan mengatakan, Idris menitipkan salam kepada. Idris menitipkan salam kepada. Ya, malaikat maut mengatakan, sampaikan salamku juga kepadanya. Ada apa dia dengan diriku? Kemudian malaikat ini mengatakan, aku antar Idris ke langit keempat itu supaya dia ingin ditambah usianya agar kau jangan mencabut dulu nyawanya. Subhanallah, kata malakul maut, baru saja Allah memandatkan kepadaku untuk mencabut manusia di langit keempat. Aku heran, mana ada manusia di langit keempat. Rupanya Idris itu maksudnya. Kemudian malaikat maut mengatakan kepada malaikat yang membawa Idris, bagaimana aku akan menambah usianya sementara dia sudah ditakdirkan usianya tinggal kedipan mata, katanya. Ketika malaikat yang mengantar Idris ini kemudian hendak kembali ke Idris, Idris sudah mati. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya, tidak bisa ditawar-tawar. Nabi Idris saja tidak bisa nawar, apalagi kita. Ya, karena Allah mengatakan, hatta idza balagha tara wa qila man tara. Hatta idza balagatit tara wa qila man tara. Kalau nyawa sudah di sini, di tenggorokan, enggak ada yang bisa mengembalikan ke bawah. Wa qila man tara. Siapa yang bisa meruqyah hadir kembalikan rohnya? Tidak bisa. Ya, pasti mati orang itu, karena sudah ditetapkan kan kematian. Maka Idris akhirnya meninggal di langit keempat dan tidak pernah turun. Ini satu pendapat.
Pendapat yang kedua, Idris itu tidak dicabut nyawanya, tapi dia diangkat ke langit keempat. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat ke tempat yang tinggi. Maksudnya Idris dibiarkan hidup sama dengan Nabi Isa, ya dinaikkan gitu saja, dia tidak mati, nanti matinya di akhir zaman. Ada juga yang mengatakan Idris itu mati di bumi, tidak ada mati di langit, mati di bumi. Semua manusia itu mati di bumi. Makanya Adam saja harus diturunkan dari sorga ke bumi supaya mati di bumi. Maka Idris itu mati di bumi. Adapun kemudian kalimat wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya Allah tempatkan Idris di sorga, ya, di sorga yang paling tinggi. Ya, jadi penafsiran seperti itu. Jadi yang dua kisah Israiliyat dan yang terakhir ini keumuman dalil bahwa manusia mati di bumi, ya, termasuk Adam dan yang lainnya. Karena Quran tidak menyebutkan mati di langit, itu kan kisah Israiliyat, ya. Tapi yang jelas bahwa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka dapat kita faedah, setelah kematian Idris alaihi salatu wassalam, maka manusia tetap di atas tauhid. Tapi kemudian setelah Idris sudah berlalu zamannya, kekosongan para nabi, tidak ada nabi dan rasul lagi. Hanya ada orang-orang yang meneruskan syariat Idris alaihi salatu wassalam, maka bergoncanglah hati manusia karena tidak ada rujukan, tidak ada nabi lagi masalahnya. Disitulah hadir sebagai pewaris para nabi, para ulama, orang-orang soleh. Lah kebetulan pewaris para nabi, orang-orang soleh dari kaumnya Idris itu ada keluarga yang disebut dengan Wud, keluarga Wud, ya. Quran membahasakannya Wad. Allah mengatakan la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, dalam surah Nuh itu, ya. Inilah 5 orang soleh ini yang tersisa. Ini satu keluarga ini, bapaknya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ini anak-anaknya. Mereka lah yang meruskan perjuangan dakwah Idris alaihi salatu wassalam untuk mengajak manusia ke dalam tauhid. Tapi Allah takdirkan meninggal satu persatu. Wad meninggal, ganti Suwa, Suwa meninggal, ganti Ya'uq, Yagus meninggal, ganti Ya'uq, Ya'uq meninggal, ganti Nasr, tidak ada penggantinya. Sehingga disitulah iblis ada kesempatan. Selama ini iblis tidak bisa menyimpangkan Bani Adam sejauh kecuali hanya sekedar dosa besar. Untuk berbuat syirik tidak bisa. Di sini ada kesempatan. Generasi pertama dipengaruhi dan mengatakan, Idris datang kepada mereka menjelma orang soleh. Karena ketika itu, karena semangatnya mereka kepada orang-orang soleh ini, akhirnya kemudian mereka mendambatkan hati kepada mereka, tidak ada penggantinya. Sehingga iblis datang, sebaiknya kalian buatlah patung, ya, supaya diingatkan jasa-jasa mereka, gitu, ya. Letakkan di satu tempat. Jadi sekali-kali kalian kalau ingat mereka itu datang ke situ. Jadi kalau melihat patung mereka itu, semangat lagi ibadah kalian. Terpengaruh pula dengan was-was syaitan. Betul-betul dibuat 5 patung, diletakkan di satu tempat khusus, diziarahi. Tidak ada kesyirikan. Hanya menziarahi, melihat semangat. Kalau udah futur melihat semangat, gitu, ya. Generasi pembuat patung meninggal, datang pula generasi kedua. Iblis datang lagi dan mengatakan, kenapa kalian capek-capek lah datang ke tempat khusus? Produksi sajalah ke itu patung-patung banyak-banyak, letakkan di rumah kalian, ya. Makin semangat lagi kalian, kepengaruh lagi, diproduksilah banyak-banyak. Hampir tidak ada satu rumah kecuali ada patung, ya. Tidak perlu lagi datang ke tempat khusus. Generasi kedua meninggal, generasi ketiga tak tahu apa-apa. Iblis datang lagi dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapakmu, di zaman kakekmu, kata iblis. Kamu tahu nggak apa maksudnya kakekmu buat patung itu? Kakekmu membuat patung itu maksudnya untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali lewat perantara mereka supaya lebih dekat lagi. Nah, mulailah terjadi syirik wasilah di sini, ya. Akhirnya kemudian
mereka pun mulai menjadikan patung-patung itu wasilah beribadah kepada Allah, yang berakhir bukan dijadikan wasilah lagi, belakangan dijadikan sesembahan. Ketika mulai terjadi kesyirikan, disinilah Allah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setelah 1000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam. Nuh diutus. Lah Nuh ini luar biasa perjuangannya, ikhwatu fiddin, dan satu-satunya nabi yang diberikan usia lebih panjang dari bapaknya sendiri, maksudnya kakeknya Adam alaihi salatu wassalam. Dari semua manusia Nuh paling panjang sendiri itu usianya. Ada yang mengatakan 1870, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1400, pokoknya di atas 1000 lah itu khilafnya. Sehingga Nuh ini berjumpa dengan berbagai macam generasi, karena Nuh itu panjang usianya kan itu. Makanya Al-Quran sendiri ketika menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Nuh itu kan disebutkan alfasanatin illa khamsina ama, dakwahnya saja 1000 tahun dikurangi 50 tahun alias 950 tahun, tetapi hidayah milik Allah setiap 20 tahun sekali cuma satu pengikutnya. Jadi selama itu tidak banyak pengikutnya ya. Akhirnya kemudian Nuh itu sudah terlampau lama berdakwah ya kan, 950 tahun, tidak pun ada juga yang menerimanya, malah semakin berani kaumnya hendak membunuhnya. Disinilah Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Rabbi inni maglubun fantasir, ya Rabb, aku sudah mau dikalahkan kaumku, tolong aku. Maka Nuh alaihi salatu wasallam berdoa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nuh berupa kapal. Ada yang mengatakan, namanya riwayat Israiliyat, kapal itu ditanam oleh Nuh. Dari biji kemudian tumbuh 100 tahun, setelah 100 tahun diserut, setelah 100 tahun berikutnya 40 tahunnya membuat kapal. Ini cerita Israiliyat, ya kan? Kalau Quran tidak mengatakan seperti itu. Quran itu yang mengatakan ya Allah turunkan kapal gitu saja. Ya. Allah turunkan bahan-bahannya, kemudian Nuh merangkainya. Jadi bukan diambil dari hutan, enggak. Makanya ada sebagian ulama salaf mengatakan ada makhluk-makhluk Allah itu yang tidak diciptakan dari yang lainnya. Maksudnya seperti hewan dari ibu bapaknya, tidak. Dia langsung ada. Seperti untanya Nabi Saleh, enggak ada ibu bapaknya, langsung keluar dari batu kan gitu ya. Kemudian yang kedua tongkatnya Musa, langsung turun dari surga. Kemudian kapalnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Intinya bahwa mujizat Nabi Nuh itu membuat perahu. Disitulah terjadi sukhriyah. Karena Nuh kan sudah tidak berdakwah lagi ya. Karena dia langsung manut dengan Allah, disuruh merangkai kapal, dia rangkai. Disinilah kemudian terjadi mulai cemoohan dari kaumnya dan mengatakan, ya Nuh, dulu engkau seorang nabi, kok sekarang jadi tukang kayu? Cemana ceritanya katanya. Jadi diolok-olok gitu ya. Apa sudah resign jadi nabi, kok sekarang jadi tukang mebel gitu. Dibuat diolok-olok ya kan, nggak tahu kalau itu adalah perintah Allah. Setelah pada waktunya Allah Subhanahu wa taala meminta Nuh untuk memasukkan hewan yang berpasang-pasangan, kemudian juga burung-burung dan juga manusia yang beriman, anak-anaknya kecuali istri dan anaknya Kanan yang kufur. Disitulah terjadi banjir bandang tupan yang luar biasa. Maka tidak ada manusia yang hidup kecuali tenggelam. Yang selamat satu dunia itu hanya di perahu Nuh. Makanya Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Karena tidak ada populasi manusia kecuali yang di kapal itu masalahnya. Yang di kapal itu pun yang mendapatkan berkah dari Allah keturunan manusia dari 3 putra Nuh, Syith, Syam, Ham dan Yafis. Nuh itu punya 4 putra. Syam, Ham, Yafis, Kan'an. Kan'an ini kufur sendiri. Sampai ketika Kan'an ini memilih agama ibundanya. Nah, terkadang hati-hati kalau punya istri ini. Anak kadang-kadang terpengaruh kan. Si Kan'an ini ikut ibunya dia. Ya. Makanya ketika kemudian Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan irkam ma'ana, masuk ya Kan'an.
Apa kata Nabi? Sa'awi ila jabal. Tidak perlu, saya akan naik ke gunung. Nggak akan sampai tuh banjir itu ke atas gunung. Naik dia ke gunung. Tapi Nuh mengatakan, la asimal yaum. Tidak ada yang selamat wahai Kan'an. Tidak akan selamat. Masuk. Nuh masih berhajat. Bahwa Kan'an masuk ke dalam kapalnya bisa didakwai dapat hidayah kan itu. Karena sayangnya Nuh kepada anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Pergi-pergi. Ditinggallah. Ya. Tenggelam mati dia. Akhirnya ketika perahunya bersandar di Bukit Judi Irak, kemudian turun gitu ya, maka dari cikal bakal manusia dari 3 keturunan, itulah yang melahirkan banyak manusia, Syith, Ham, Syam, dan Yafis. Dari sinilah semua umat manusia kembali kepada 3 nasabnya putra Nuh. Ya. Maka dari putra Nuh ini kemana-mana muncullah para nabi setelahnya. Ada Ibrahim, ada Hud, ada Saleh, ada Syuaib, ada nabi-nabi Bani Israel, sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rangkuman bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dari bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Baik, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Baik. Kalau cerita tentang anak-anaknya Nabi Adam jelas saling silang ya, mengembangkan manusia. Kalau dari itu enggak. Kalau putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam itu berpencar. Ya, ada yang mengatakan bahwa satu perahu itu banyak perempuannya, laki-lakinya cuman putra-putra Nuh saja. Karena kemudian putra-putra Nuh ini kemudian menyebar. Ya, sehingga menyebar inilah Rasul mengatakan bahwa Arab dari keturunan Syam, bangsa Arab, dan seluruh para nabi dari keturunan Syam. Semua para nabi. Ya. Adapun Ham itu ke arah Afrika dan sekitarnya, sehingga turunan orang-orang berkulit hitam itu dari Ham. Ya. Adapun Yafis ini ke arah Asia. Yafis ini, ya, Yafis ini melahirkan beberapa kabilah termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Itu dari Yafis. Ya, orang-orang Afrika, orang-orang Asia kayak kita ini turunan Yafis. Makanya ada orang yang menyangka jangan-jangan Cina itu Ya'juj Ma'juj katanya. Tidak. Cina pula Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj kabilah tersendiri, dia sudah dibenteng oleh Dzulqarnain di sebuah tempat yang tidak ada yang kecuali Allah, dan akan keluar nanti itu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Karena ada orang yang kemudian mentakwil hadis-hadis akhir-akhir zaman itu dengan takwilan yang aneh-aneh. Dajjal itu bukan manusia, Dajjal itu simbol barat katanya. Oh, itulah simbol barat, Dajjal. Dajjal itu manusia. Makanya Rasul SAW menyamakan dengan manusia. Sebutkan ciri-cirinya. Termasuk Ya'juj Ma'juj. Ya, disebutkan ciri-cirinya kan. Mereka seperti bangsa Turuk, bulat-bulat seperti orang Asia. Jadi anak-anaknya Nuh menyebar satu dunia ini ya, semua kembali kepada 3 putra Nuh alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.